Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Baraya Handayani. Perkenalkan, nama saya Asep Susan Marliana. Saya mengajar Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 11 IPA dan kelas 12 IPA dan 12 IPS 1 di SMA Hanai 1 Pamengpeuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in, tabi'ut, serta kepada umatnya yang senantiasa patuh taat terhadap perintahnya. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan melanjutkan materi Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 12, yakni bab tentang beriman kepada hari akhir, ya. Di sini akan dijelaskan makna beriman kepada hari akhir. Pertama ini mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, ya, materi pokok tentang beriman kepada hari akhir. Adapun tujuan pembelajaran pertemuan pertama ini yakni menjelaskan makna beriman kepada hari akhir. Kegiatan pembelajarannya yakni makna beriman kepada hari akhir. Kegiatan intinya meyakini terjadinya hari akhir. Yang kedua, berperilaku jujur, tanggung jawab, dan adil sesuai dengan keimanan kepada hari akhir. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum materi dilanjutkan, alangkah baiknya kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga video pertemuan ini senantiasa diberikan kemudahan, kelancaran, serta mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu silahkan kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fungsi iman kepada hari akhir, yakni di sini beriman kepada hari akhir adalah bagian dari rukun iman yang wajib diyakini oleh seorang muslim. Meyakini kehidupan akhirat tersebut adalah salah satu ciri orang-orang yang bertakwa. Kita harus meyakini datangnya kiamat, yaitu ketika manusia di dunia akan menemui pembalasan dengan seadil-adilnya. Fungsi beriman kepada hari akhir, peristiwa kiamat merupakan peristiwa kehancuran yang luar biasa yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Al-Quran banyak menginformasikan keadaan yang akan dialami ketika kiamat itu terjadi. Antara lain sebagai berikut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-Qari'ah mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Yang artinya, hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti anai-anai yang bertebaran dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Quran Surat Al-Qari'ah ayat 1-5. Setelah kehidupan dunia yang fana ini mengalami kehancuran di hari kiamat, semua manusia akan menghadapi peristiwa-peristiwa besar yang pasti terjadi, yaitu peristiwa-peristiwa di hari akhirat. Pembalasan yang seadil-adilnya dari Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan baik maupun buruk manusia ketika hidup di dunia akan dijumpai di hari kiamat sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah.
Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Quran Surat Az-Zalzalah ayat 7-8. Melalui keimanan dan keyakinan adanya hari akhir, manusia memiliki harapan akan kehidupan yang kekal dan penuh dengan kenikmatan serta kebahagiaan yang hakiki. Dengan demikian, iman kepada hari akhir mempunyai tugas antara lain sebagai berikut. 1. Sebagai pemelihara diri, manusia harus selektif dalam berbuat, bertindak, dan beramal. Yang kedua, sebagai pemacu semangat disiplin dan bertanggung jawab untuk menaati segala perintah Allah SWT serta berusaha menjauhi segala larangannya semaksimal mungkin. Yang ketiga, sebagai penunjang kehidupan yang tenang dan tentram karena telah melaksanakan ibadah maupun muamalah. Yang keempat, sebagai penyadaran bagi manusia yang lupa diri dan tenggelam dalam kesenangan atau kepuasan duniawi. Kesenangan atau kepuasan tersebut bersifat nisbi, karena yang hakiki adalah menyelaraskan hidup duniawi dengan kehidupan ukhrawi. Yang kelima, sebagai perwujudan akhlakul karimah dan menghilangkan sifat buruk yang ada pada manusia, diantaranya egoisme, takabur, sombong, serakah, pemalas dan kikir, serta berusaha memupuk kesadaran sosial sesuai dengan ajaran Islam. Manusia hidup di dunia ini selamanya. Ya, di sini mengenai hikmah yang secara tersirat muncul dari keimanan sebagai muslim sejati pasti juga akan mempengaruhi seluruh sendi kehidupan. Hikmah ini sangat penting karena secara luas juga akan mempengaruhi dalam cara memandang kehidupan manusia dan seluruh makhluk di alam ini. Berapa hikmah tersebut antara lain dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, manusia tidak hidup di dunia ini selamanya. Kemudian, oleh karena itu manusia hendaknya senantiasa menabung amal soleh sebagai bekal untuk kehidupan di akhirat kelak. Manusia tidak boleh berlaku sewenang-wenang selama hidup di dunia karena segala amal perbuatan pasti akan mendapat balasannya di akhirat kelak tanpa kecuali. Yang ketiga, Allah Maha Adil. Setiap perbuatan manusia akan mendapat balasan yang setimpal. Dengan kata lain, semua perbuatan akan mendapat balasan dari Sang Maha Pemberi balasan. Yang keempat, kaum mukmin harus selalu ingat bahwa hari kiamat pasti akan terjadi dan kita harus senantiasa siap setiap saat menghadapi kedatangannya. Yang kelima, iman kepada hari akhir akan membuat kita memahami akan arti dan tujuan hidup di dunia. Dengan memahami hal tersebut, kita tidak akan pernah kehilangan arah dan dapat memelihara sikap hidup yang positif serta optimis. Yang terakhir, dengan beriman kepada hari akhir, kita bisa menerima segala ketentuan Allah dengan ikhlas. Allah tidak pernah menciptakan segala sesuatu dengan sia-sia. Oleh karena itu, kita harus yakin bahwa setiap manusia memiliki misi dan tujuan dalam kehidupannya serta akan mendapat ganjaran atas usahanya tersebut. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam kiamat. Yang pertama adalah kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro adalah kiamat kecil, yaitu berakhirnya kehidupan semua makhluk yang bernyawa dalam skala kecil. Contohnya kematian. Setiap manusia pasti akan mengalami kematian sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin za'iqatul mauti wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian dan sesungguhnya pahala kamu akan disempurnakan pada hari kiamat. Quran Surat Ali Imran ayat 185. Kemudian dalam firman-Nya yang lain menyatakan sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu man 'alaiha fan
wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di bumi itu akan binasa, dan tetap kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Quran Surat Ar-Rahman ayat 6-7. Apabila kita perhatikan ayat-ayat tersebut, semua makhluk termasuk manusia akan mengalami kebinasaan. Hal yang harus kita sadari adalah bahwa tidak akan ada satu makhluk pun yang lolos dari kematian. Kematian tidak mengenal usia, tua, muda, anak-anak, dewasa, sehat maupun sakit. Apabila telah sampai ajal, tidak ada yang bisa mengundurkan ataupun memajukannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Tiap-tiap umat mempunyai ajal, maka apabila telah datang ajalnya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sedikit pun dan tidak dapat pula memajukannya. Quran Surat Al-A'raf ayat 34. Manusia yang mengalami kematian kiamat sugro sebelum datangnya hari akhir akan berada di alam barzah. Alam barzah adalah suatu tempat di antara dunia dan akhirat sebagai tempat berkumpulnya semua manusia yang telah meninggal dunia. Kemudian macam-macam kiamat. Yang kedua adalah kiamat kubro. Kiamat kubro adalah peristiwa yang amat besar karena pada saat itu dengan kudrat dan iradatnya alam semesta beserta isinya akan hancur binasa. Kiamat kubro merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala dan akan datang dengan kehendaknya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un azim. Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu, sesungguhnya kegoncangan pada hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang amat besar dahsyat. Quran Surat Al-Hajj ayat 1. Dalam sebuah hadis dikisahkan bahwa malaikat Jibril berdialog dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang isinya tentang waktu terjadinya kiamat sebagai berikut. Wahai Muhammad, kapankah akan terjadinya kiamat? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, orang yang bertanya lebih tahu daripada orang yang ditanya. Hadis riwayat Bukhari. Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam firman Allah dinyatakan sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innas sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Dan bahwasannya saat kiamat itu pasti datang dan akan aku rahasiakan untuk memberi pembalasan kepada setiap diri menurut apa yang telah diusahakannya. Quran Surat Toha ayat 15. Dari dalil-dalil nakli di atas, kiamat kubro pasti akan terjadi dan merupakan peristiwa yang amat dahsyat, terjadi secara tiba-tiba dan menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala. Anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa ayat Al-Quran berikut ini merupakan dalil-dalil yang menjamin bahwa hari kiamat pasti terjadi. Dengan adanya dalil ini hendaknya semakin menambah keyakinan kita akan hari akhir dan menambah semangat dalam beramal kebajikan karena segala amal perbuatan pasti akan mendapat balasan yang setimpal. Quran Surat Az-Zalzalah ayat 1-2. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang amat dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Quran Surat Az-Zalzalah ayat 1-2. Kemudian Surat Al-Waqiah ayat 1-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaq'atiha kazibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'am mumbassa. Apabila terjadi hari kiamat, terjadinya kiamat itu tidak bisa disangkal
Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain. Apabila bumi digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya dan gunung-gunung dihancurkan sehancur-hancurnya, maka menjadilah dia debu yang bertebangan. Quran surat Al-Waqiah ayat 6. Kemudian surat Al-Qiyamah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah fa idza bariqal basar wa khassafal qamar wa jumi'a syamsu wal qamar. Yaqulul insanu yauma idzin ainal mafar. Artinya ia bertanya, bilakah hari kiamat itu? Maka apabila mata terbelalak ketakutan dan apabila telah hilang cahayanya dan matahari serta bulan dikumpulkan, pada hari itu manusia berkata, kemana tempat lari? Surat Qiyamah ayat 6-10. Barakallahu fikum. Demikianlah video pertemuan pertama tentang hari akhir. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan, yang salah mutlak dari diri saya dan yang benar hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian pemaparan materi untuk pembelajaran hari ini. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Salam Baraya Handayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.